Halo, selamat datang di Cuma Cerita. Kita kembali lagi di cerita-cerita yang amburadul nggak jelas kadang-kadang, tapi semoga ini menghibur tidur kalian gitu ya. Jadi hari ini aku mau cerita tentang ini ada cerita cerita hantu. Dimana ini adalah salah satu cerita yang menurutku serem tapi lucu. Tapi nggak tahu menurut kalian ya. Tapi aku nggak mau berlama-lama lagi. Kalau misalnya kalian belum subscribe ya silahkan di subscribe kalau kalian suka. Kalau misalnya kalian juga merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa kalian dengarkan dengan baik, ya di share aja lah. Ya wis lah, kita langsung ke cerita. Cerita hari ini datang dari salah satu teman perempuanku, dimana dia itu menceritakan tentang masa lalunya yang sedikit agak agak apa lek ngarani ya, agak-agak sedikit nggak masuk akal dan di luar nalar gitu sih. Tapi nanti kalian bisa mengambil kesimpulannya di belakang video ya gitu. Karena aku selalu nggak lupa bahwa setiap video itu pasti selalu ada gimana menurut kalian, gimana menurut kalian gitu. Oke, kita kembali lagi. Jadi aku punya teman perempuan. Aku samarkan namanya Dania. Jadi Dania ini tuh dia itu adalah anak dari salah satu punya toko lah. Bapak ibunya itu punya toko di Jember. Dia ini adalah anak tunggal. Nah, dimana kalau misalkan anak tunggal itu kan biasanya kan diturutin ya. Kalau misalkan dia itu minta apa-apa, ya nggak semua sih, tapi ya kebanyakan gitu. Nah, setelah itu dia itu satu sekolahan dengan aku, satu SMK lah, satu kelas juga selama 3 tahun ya kan. Kita sama-sama akuntansi satu gitu. Nah, singkat cerita, jadi pas waktu waktu kita sekolah itu kan kalau zaman SMK itu biasanya kita suka suka main-main gitu kalau misalkan sepulang sekolah gitu kan ya. Nah, sedangkan Dania ini adalah salah satu perempuan yang dimana dia itu kayak sedikit tomboy, tapi ya tetap suka cowok, tapi dia tomboy. Ya banyak sih kalau di kelasku itu emang kompak banget, Rek. Kompak banget. Bahkan kalau misalkan kita pulang sekolah itu kadang cewek cowok itu jadi satu, kita main lah kalau zaman-zaman gitu. Mungkin kalian juga pernah merasakan. Nah, kalau dulu di tempatku sekolah, ada momen dimana kita tuh pulang sore, ya sekitar jam setengah 3 atau jam 3 lah ya. Terus kita tuh janjian main di temenku yang laki-laki itu. Engkau dolan yo di rumah di omaku. Oke oke, siap 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 guys. Janjian semua hari pulang sekolah ya kan. Pulang sekolah udah nih kita nyampe di rumahnya temenku. Lah, rumahnya temanku itu kalau gambarannya itu gini. Dia itu rumahnya rumah-rumah yang zaman modern sekarang ya gitu ya, biasa sih. Dan gak terlalu gede gitu ya, biasa aja. Rumahnya itu ada di salah satu kayak, aku nggak bisa nyebut tempatnya, tapi yang pasti ini agak sedikit naik di pegunungan. Nah, udah nih ya. View-nya, depannya rumahnya dia itu adalah kayak kayak view-view pegunungan yang dingin asli gitu loh. Nyaman deh pokok kalau misalkan di sana. Kalian bisa ngebayangin itu. Setelah itu, Denny kita sampai di sana mungkin sekitar jam 3 lebih 15 atau 20 menitan, setengah 4 mungkin. Dan anak-anak main emang rencananya main, dan kalau misalkan main, biasanya itu anak-anak itu ya wes lah, kita ada yang main HP, ada yang apa buat mie, ada yang ngobrol-ngobrol gitu, ada yang buat kopi gitu-gitu ya. Wes biasa seperti itu. Udah kan main. Nah, biasanya kalau misalkan anak-anak itu main di rumahnya, kalau misalkan kita kan misalkan kita itu kalau misalkan main di rumah temen sebelum maghrib atau sebelum maghrib lah mungkin ya, itu kan kita pulang ya kan, karena kita nggak enak kalau misalkan maghrib bertamu di rumah orang. Tapi kalau di zamanku emang tai sih anak-anak itu. Di zamanku itu kita itu pulang tuh kadang jam 9 malam, jam 8 malam, dan itu sudah biasa, itu sudah biasa. Nah, setelah itu udah nih kita main sore jam 4 lah. Kita habis makan mie gitu ya. Urunan. Jadi habis masak, perempuannya masak gitu. Nah,
aku lupa bilang bahwa waktu itu kalau nggak salah seingatku karena waktu kejadian ini tuh ceritanya dia itu ada aku juga, tapi aku hanya menambah aja gitu. Dia itu kayak lupa-lupa ingat dan aku kayak oh kayaknya kamu waktu itu kayak gini gitu. Nah, dan nih, jadi waktu itu pas waktu kita itu habis makan mie kan perempuannya itu kalau nggak salah waktu itu ada 2 atau 3 gitu aku lupa. Nah, laki-lakinya itu ada 8, sekitar mungkin 11 orang lah ya, 11 orang. Perempuan ini bagian masak sama buatin kopi. Nah, yang 8 orang temanku ini kita ngopi-ngopi di teras rumah kayak gitu sambil menikmati udara pegunungan. Udah nih ya, kita santai-santai udah duduk gitu kan. Habis itu habis makan setengah 4 atau jam 4-an gitu kita makan-makan bareng. Nah, katanya si temanku yang perempuan ini bukan yang Danianya, si temanku yang perempuan lain lagi itu bilang kalau misalkan ada gerak-gerik yang mencurigakan ke Dania ini, dan Dania itu sebenarnya juga merasakan karena sebenarnya Dania itu bilang bahwa katanya dia itu kayak punya kelebihan gitu. Kalau menurutku sekarang ya bukan kelebihan sih, itu hanya mungkin ada efek-efek psikologis atau penyakit apa gitu kan ya menurutku ya. Terus habis itu dia itu merasa bahwa ketika dia itu kayak apa indranya itu kayak peka banget gitu, dia itu bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitar dia. Nah, kata temanku perempuan itu bilang pas waktu masak mie si Dani itu kayak diem gitu dengan tatapan kosong sambil buat mie dan dipanggil dan gitu kan, diem gitu itu udah mulai ngerasa nggak enak dari situ. Nah udah nih dari situ ya, habis itu selesai itu kan tiba-tiba kayak dia tuh sadar dengan sendirinya kayak gitu, kayak kaget sendirinya gitu tapi sadar biasa apa sih gitu ya bisa orang-orang kayak pada umumnya gitu kan, habis diem longo terus dipanggil nggak nyaut, diemin sebentar terus tiba-tiba dia kayak sadar sendiri kayak apa biasa gitu ya udah kayak biasa gitu kan. Habis itu cerita pertama, udah nih ada yang aneh ya kan. Terus habis itu udah mie jadi kita makan, setelah makan kita kan nggak mungkin piring itu jadikan satu ya ditaruh gitu aja, nggak mungkin, pasti dicuci. Nah di belakang tempatnya rumah temanku ini itu tempat pencucian piringnya itu bukan kayak rumah-rumah yang ada tempatnya kayak shovel untuk cuci piring gitu, enggak, tapi kita harus ke belakang dulu dimana itu dekat dengan sumber mata air gitu. Jadi kalau di pegunungan, rumah-rumah di pegunungan itu biasanya airnya itu langsung dari pegunungan kayak gitu. Jadi kayak ada paralon yang datang langsung masuk di kayak kolam kayak gitu lah, kalian bisa membayangin ya. Nah itu cuci piringnya di bawah. Nah di belakang itu kayak pekarangan itu apa ya, pekarangan itu kayak rumput-rumput liar tinggi-tinggi kayak pohon-pohon tinggi gitu lah. Kalian bisa ngebayangin kan kayak gimana gitu suasananya, itu kayak suara jangkrik sepi gitu. Nah setelah itu udah nih mau jam 5, ada anak-anak kan biasanya kan ada yang mau sholat atau ada yang mau cuci muka, mau mandi gitu kan, itu biasa. Nah setelah itu udah nih mereka itu kayak ada yang di teras depan rumah, ada yang di belakang yang pakai cuci piring itu perempuan, kadang-kadang ada cowoknya yang ngebantu juga. Di situ anehnya si Dania ini tuh tiba-tiba kayak dia tuh jatuh, kepalanya tuh kebentur ke pucuknya meja, dimana meja itu tempatnya piring-piring yang habis dicuci. Otomatis kan kita kaget ya, anak-anak dipanggilin kayak Derek tolong ini Dania ini gini. Itu sore itu kayak bingung sampai bapak ibunya temanku itu kayak ke belakang lari gitu kan ya. Habis itu dibopong sama bapaknya temanku, dibopong sama anak-anak juga dibopong, dibawa ke kamar. Udah nih nunggu dia itu kayak bingung, ada yang jagain gitu, ada dikasih kayak apa ngarannya minyak telon gitu kan ya, mungkin mikirnya itu ya lagi semaput atau apa pingsan gitu. Udah singkat cerita
Pas dia itu bangun tiba-tiba dia tuh matanya itu kayak mendelik, kayak melotot banget, melihat ke depan. Aku merinding anjir, lihat ke depan seolah-olah di depan itu ada orang yang bener-bener kayak megangin kepalanya, karena tangannya itu gerak kayak mengipat-ngipatkan tangannya gitu, tapi kepalanya itu nggak gerak. Nah itu anehnya, itu mereka takut semua Rek. Sampai ada yang dibacakan ayat kursi, al-fatihah, apa baca-bacaan Al-Quran gitu, nggak mempan. Sampai pada akhirnya bapaknya temenku ini itu kayak nyipratin air, nggak tahu itu air udah didoain atau apa, ditaruh di gelas tuh dicipratin gitu pakai tangan kayak gitu. Tiba-tiba dia kayak langsung tidur lagi. Udah deket ya, maghrib ya. Nah udah azan maghrib, mereka sholat semua, udah kita jamaah juga waktu itu. Setelah itu udah selesai, menjelang habis isya, menjelang isya, Diana itu udah kebangun, tapi dia tuh nggak inget apa-apa. Dan kepalanya dia yang kebentur tadi ya udah benjol biasa, tapi dia kayak ngerasa nggak sakit sama sekali. Dan nih pas setelah itu kita pulang jam 8 lah kalau nggak salah. Kita pulang jam 8, besok paginya kan masih sekolah. Kan waktu itu seingatku itu hari Selasa kalau nggak hari Rabu. Udah kita pulang, udah kayak biasanya, kayak seolah-olah nggak ada apa-apa. Pas waktu di sekolah otomatis kan itu jadi cerita kayak seru gitu ya. Pastinya kita kemarin kenapa kamu kemarin gitu, kok kayaknya gini kayaknya gini, akhirnya kita cerita. Biasa kan kalau jam-jam istirahat, kalau misalkan anak-anak SMK itu kayak suka ngobrol sambil makan cemilan ngono kan ya. Nah wes udah, akhirnya si Diana itu cerita bahwa sebenarnya Diana itu tuh dia tuh sadar kalau misalkan mereka tuh ada yang nolongin dia, terus ada yang membopong dia, ada yang teriak-teriak ketakutan. Itu Diana itu sadar, tapi masalahnya Diana itu cerita bahwa dia itu nggak bisa mengendalikan dirinya. Jadi kayak ada sosok lain yang terperangkap di dalam dia yang membuat dia itu kayak nggak bisa bergerak, mau ngomong juga nggak bisa. Nah sebenarnya cerita ini tuh sudah lama gitu, kata dia itu sudah lama. Kalau misalkan aku bisa bilang mungkin dia kena penyakit apa ya dalam psikologis itu ya, ayam tak apa gitu mungkin ya, menurutku ya. Tapi dia itu bilang kayak dia pernah dibawa ke salah satu kiai. Dia itu katanya ada yang menjaga, tapi yang menjaga itu sosoknya itu kayak 11-12 sama dia. Jadi sebenarnya bapak ibunya Diana itu pernah melakukan ritual yang membuat anaknya itu juga terganggu. Aku nggak tahu ceritanya gimana ya, ritual apa. Mungkin dia waktu itu dia nggak mau menceritakan secara detail sih, karena mungkin privasi atau apa, aku nggak berani mendalami juga kan. Tapi ya udah, setelah itu dia tuh cerita pokok pernah melakukan ritual gitulah. Terus habis itu sosoknya yang mengikuti bapaknya ini itu mengikuti Diana juga, dimana setiap Diana itu mengaca. Jadi Diana itu kalau misalkan kita mau berangkat sekolah, kita kan ngaca dulu. Nah pas kita ngaca itu kayak ada sosok lain tapi persis dengan dirinya. Coba kalian bayangin kalau misalkan kalian ngaca, ada sosok lain ya kayak matanya itu kosong, tatapannya kosong, diem, tapi persis kalian. Bayangin seremnya kayak gimana itu anjing. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu di rumahnya temanku tadi itu, dia itu melihat bahwa di rumah temanku yang tadi itu tuh banyak banget orang yang mengelilingi rumah dia. Tapi dia gak mau menyebutkan itu sosoknya seperti apa. Tapi yang pasti itu kayak ramai banget gitu, kayak pasar kayak gitulah, kayak orang-orang yang lalu lalang nggak jelas gitu. Makanya dia kayak ngeblank, akhirnya dia jatuh karena dia terlalu pusing ngeliatin orang-orang jalan gitu. Itu ceritanya Diana ya, aku nggak mau mendebat ya. Nah terus lagi yang bikin seramnya lagi, ada momen dimana Diana itu pernah dibawa bapaknya itu ke salah satu dukun.
Dimana dukun ini tuh di pelosok banget lah, di Jember itu kan masih banyak ya daerah-daerah pelosok. Habis itu pas dibawa ke sana, si dukun ini tuh bilang bahwa sosok yang ada di dalam Diana itu nggak bisa dikeluarkan karena dia itu sudah nyaman di dalam tubuh Diana. Dia itu kayak bilang ini nggak bakal bisa dikeluarkan sampai dia meninggal. Bahkan kalau misalkan nanti dia itu melakukan sesuatu yang nggak baik, sosok ini tuh akan menyakiti Diana. Dan bisa-bisa dia itu kayak ada tendensi untuk bunuh diri, nggak jelas kayak gitu-gitu. Nah, ini kan lama-lama kan akan membuat Diana pikirannya aneh-aneh kan. Ini ceritanya Diana sendiri ya. Nah, tapi oke, itu cerita yang dia ceritakan ke aku. Kalau misalkan aku dibilang percaya apa enggaknya, aku nggak bakal percaya sih. Ini aku hanya menceritakan aja. Tapi aku nggak percaya. Kenapa? Karena memang gini, dalam psikologis aku nggak bukan jurusan psikologis, tapi menurutku ada beberapa hal yang memang kayak orang itu terdetek apa ya, orang itu terkadang selalu memikirkan sesuatu yang orang lain katakan. Misalkan kalau misalkan kalian percaya dengan dukun ini gitu misalkan, otomatis itu nanti akan terjadi gitu. Aku lupa namanya itu apa, itu akan efek banget gitu. Jadi pada dasarnya pikiran itu akan membuat semuanya itu terjadi, akan membentuk suatu energi atau apa gitu. Aku nggak paham ya. Kalau misalkan ada teman-teman di sini yang paham ya silakan kalian komentar. Tapi menurutku si Diana itu ada kelainan gitu. Menurutku sih mungkin lebih baik kayak aku pernah menyarankan dia untuk ke psikiater untuk memeriksakan dirinya kenapa gitu. Jangan ke dukun atau ke orang yang dipercaya katanya dia gitu kan ya. Jangan kayak gitu. Karena ya mungkin itu kepercayaan dan kita nggak boleh menjudge itu. Aku nggak bakal menjudge itu, tapi setidaknya ada usaha lain. Siapa tahu mungkin ada apa ya, trauma psikologis yang membuat dia itu seperti itu. Karena kasihan, dia itu tersiksa terus. Dia itu kayak tiba-tiba kayak pingsan nggak jelas gitu, kayak penyakit ayan gitulah. Kan kasihan ya, cantik-cantik gitu kan ya, dia anak tunggal juga. Terus dia juga sering nyakitin dirinya sendiri, kayak misalkan minuman kayak alkohol 70% tapi dicampur sembarang gitu kan. Itu kan kasihan ya, kasihan badannya kayak gitu. Sedangkan bapak ibunya itu ya padahal agamis banget gitu, tapi kita nggak bisa menjudge itu. Nah, dari cerita ini pertanyaannya adalah gimana menurut kalian, apakah dia itu adalah punya penyakit psikologis, atau memang dia itu diganggu oleh makhluk-makhluk yang seperti itu? Silakan kalian komentar di bawah, dan makasih sudah dengar cerita ini. Gak tahu kalian suka apa enggak, terserah kalian, tapi tapi terima kasih sudah menonton ini sampai habis, dan sampai jumpa lagi.